semangat Khawarij ini kemudian kan dibangkitkan turunkan, kembali. ya, pernah bangkit kembali ya di eranya Turki Utsmani, yaitu Salafi Wahabi. Ya. Nah, kemudian kapan pertama kali masuk ke Indonesia? Sebetulnya pertama kali masuk ke Indonesia itu era 80-an. 80-an ya? Era 80-an. Ditandai dengan berdirinya Libya di Jakarta. Siap. Nah, jadi kemudian HTI menyusul setelahnya, pertama kali berkembang di IPB. Kemudian di ITB itu Ikhwanul Muslimin mulai masuk dari situ, dan beberapa entitas yang lain. Nah, sekarang memang sempalan semacam ini memang berbahaya, bukan hanya bagi negara tetapi juga bagi Islam itu sendiri, karena aliran-aliran yang ekstrim yang menempuh jalur kekerasan itu kan otomatis keluar dari parameter Islam. Pak Yai, kalau dalam Islam itu berpakaian seperti itu, jawaban saya sederhana, menutupi aurat dan mengandung unsur kesopanan. Jadi soal model terserah. Betul. Mau dibuat dari kardus juga nggak apa-apa. Nabi bahkan dulu mencontohkan, iya. Nabi kadang pakai baju ala negara tertentu, misalnya Mesir, betul. Ketika dikirim oleh orang, pasti Nabi akan pakai. Nabi nggak pernah mempersoalkan atau mengikatkan diri pada satu budaya tertentu. Bahkan kadang Nabi itu pakai baju warnanya merah, kadang Nabi pakai baju warnanya kuning. Ini sebetulnya Nabi bahkan pernah sholat hanya dengan menggunakan kain yang diikat di belakangnya. Itu hanya untuk menunjukkan kepada orang bahwa ibadah itu mudah, fleksibel, dan tidak terikat pada satu simbol tertentu. Ya, artinya kalau boleh saya katakan, Islam itu adalah ajaran langit yang membumi gitu. Ketika Islam hanya diidentikan dengan Arab, orang akan mengatakan bahwa ini sesuatu yang asing yang harus kita tolak. Kita bukan orang Arab. Iya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ba'du. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zain Mohsin Official, kemudian di channel NU Pontura, serta di channel yang lainnya. Apa kabarnya sore hari ini? Selamat sore dan salam toleransi. Sore hari ini saya sudah lama nggak ketemu dengan siapapun, malah sering di offline ya. Tapi alhamdulillah setelah mungkin 1 bulan saya nggak muncul di live streaming. Sore hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Assalamualaikum Gus Najih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Sehat Gus? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pak Kiai juga sehat. Amin. Jadi sahabat-sahabat dan teman-teman, perlu saya sampaikan, saya perkenalkan dulu tamu istimewa saya sore hari ini adalah seorang anak muda, cendekiawan muda. Beliau adalah Dr. Muhammad Najih Ramadhani, LC MAG ya. Iya. Beliau sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Pusat, kemudian juga di Lakpesdam NU Gus ya. PBNU, Lakpesdam PBNU. Ya Gus, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Nyai. Sangat sehat sekali ya. Sudah berapa hari Pontianak Gus? Baru 2 hari ini. 2 hari Jadi ini alhamdulillah pertama kalinya ke Pontianak, ke Kalimantan Barat. Senang bisa silaturahim dengan para ulama, sesuan, dan ketemu dengan teman-teman yang memang sudah kenal lama. Masya Allah. Kami atas nama pribadi dan teman-teman Kalimantan Barat mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di kota Pontianak yang hangat. Bukan cuma hangat Gus, panasnya luar biasa. Iya Gus. Ini kegiatan apa ke Kalimantan Barat ini? Jadi kami tadi ada kegiatan di Aula Bupati Mempawah. Iya. Untuk diskusi terkait kebangsaan, kemudian juga tentang kebangsaan dan keislaman. Itu bukan hanya Islam sebetulnya, tetapi agama secara umum. Jadi tadi dihadiri oleh Forkopimda dan para penyuluh agama. Tentu ada penyuluh agama yang mayoritas yang Muslim, tapi juga ada penyuluh-penyuluh agama yang lain dari Kristen, Katolik, dari Hindu, Buddha juga tadi hadir. Ya. Baik, ini menjadi sangat menarik Gus. Karena secara umum Kalimantan Barat ini kalau sering saya sebutkan sebagai potret kecil atau miniatur Indonesia. Karena yang saya tahu di Kalimantan Barat sendiri ini, tepatnya di Kota Pontianak ini ada 28 etnis yang tercatat, Gus. 28 etnis ya.
Belum lagi termasuk etnis-etnis yang memang mayoritas berada di tanah ini. Menjadi sangat menarik karena teman-teman ini menyiapkan tema agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Tapi saya pikir kaitannya sama dengan apa yang menjadi acaranya. Saya panggil Gus apa ini? Ya, Najih saya. Gus Najih saya. Gus Najih. Asli Jakarta atau? Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, asli Jawa nggih. Jawa. Oh, tiang pundi, Gus? Jawa Tengah. Jawa Tengah nggih. Jawa Tengahnya di mana? Jawa Tengah di Brebes. Oh, teman-teman yang ada di Brebes. Brebes ini masuk ke arah Pantura ya? Pantura. Yang mau bisnis bawang merah sama beliau ya. Ya, ini gini Gus. Karena salah satu konsentrasi dakwah saya itu Gus adalah bagaimana menyebarkan Islam yang ramah. Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin, yang selalu membawakan pesan-pesan kedamaian. Kenapa saya sampaikan hal itu, Gus? Dan ini tentu saya dengan teman-teman, karena insya Allah di channel kita ini nanti kan ada yang di offline-nya juga. Kami juga butuh anak muda seperti Anda. Anak muda seperti Anda di mana walaupun masih muda, tapi perjalanan intelektual dan spiritualnya tentu tidak bisa diragukan lagi. Dan hari ini beliau termasuk salah satu penulis buku, Gus. Iya. Sudah berapa judul buku yang kira-kira? Saya ada 6-7 buku. Berapa? 7 buku. 7, alhamdulillah. Dan beliau juga seorang akademisi, karena kalau tidak salah beliau ini termasuk pengajar, Gus, dosen ya? Iya, saya dosen. Di Sunan Ampel. Sudah beberapa kali pindah kampus sebetulnya. Oh, pindah kampus ya. Sempat 5 tahun di UIN Sunan Ampel, Surabaya, kemudian sempat di Situbondo di Jawa Timur, di Sarang, Rembang, dan kemudian juga di Jakarta. Berarti sekarang di Jakarta. Sekarang di Jakarta dari 2017 sampai sekarang. Iya, begini Gus. Kalbar secara khusus dan tentunya Indonesia secara umum. Di tengah semangat keberagaman yang luar biasa, tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan bagi kita. Tetapi tentu di dalam perjalanan itu kan tidak mudah, Gus. Dimana tentu Gus nanti kami mohon paparannya. Sejak kapan sih gerakan-gerakan keagamaan, gerakan-gerakan keislaman di Indonesia ini dalam tanda kutip mulai menghadapi hambatan-hambatan yang bukan saja datang dari luar, tapi ternyata dari dalam sendiri. Di mana muncul-muncul berapa kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang menamakan dirinya entah secara manhaj, kemudian juga di dalam firqah politiknya. Ternyata ini agak sedikit membahayakan itu. Kalau tidak disebut sangat membahayakan. Kalau sangat membahayakan saya agak kurang pas dengan kata itu. Karena Indonesia bangsa besar. Iya. Akan tetapi sekecil apapun hambatan, tantangan dan rintangan dalam konteks keberagaman dan kebangsaan, di Kalbar ini juga sudah mulai banyak sekali muncul kelompok-kelompok, atau kalau bahasa koto saya itu gerombolan gitu ya. Yang sudah mulai banyak mempertentangkan antara agama dan konsep negara. Mulai banyak mempertanyakan tentang atau membenturkan antara Quran dan Pancasila. Jadi kalau anak muda yang memang tidak memiliki basic pendidikan agama dari dunia pesantren, ketika ditanya pilih Quran apa Pancasila, ini kalau katanya anak-anak saya kan jebakan Batman. Iya. Nah, jadi bagaimana hal ini sebenarnya? Fenomena ini bisa terjadi. Baik, mungkin saya tarik ke yang lebih hulu dulu ya. Seperti tadi Jai sampaikan bahwa perjalanannya adalah untuk menyampaikan Islam yang sejuk, yang damai, seterusnya. Jadi ya tentu dalam kesempatan ini kita ingin merefer kembali bahwa Islam itu pada dasarnya karakter asalnya adalah sebagai rahmatan lil alamin, dan itu memang bahasa Al-Qur'an seperti itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dan itu menjadi parameter Islam. Islam itu ya rahmatan lil alamin. Artinya kalau keluar dari pakem ini berarti itu bukan Islam gitu. Itu mungkin adalah tafsir yang keliru tentang Islam, kesalahpahaman tentang Islam dan seterusnya.
Kalau terkait dengan ideologi-ideologi yang menyimpang, sebetulnya hampir semua agama juga mengalami penyimpangan, distorsi yang semacam ini. Sehingga dalam sejarahnya bersemua agama juga punya sempalan-sempalan ekstrim, baik itu di Kristen, di Katolik, di Hindu, di Buddha, di Yahudi, dan juga di agama yang lain. Nah, di Islam sendiri tentu kalau sejarah awal kita bisa melihat itu pada eranya Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Khawarij ya. Itu sudah sangat populer. Singkat cerita, kemudian semangat Khawarij ini kemudian kan Dibangkitkan turunkan, kembali. ya, pernah bangkit kembali ya di eranya Turki Utsmani, yaitu Salafi Wahabi ya. Nah, kemudian kapan pertama kali masuk ke Indonesia? Sebetulnya pertama kali masuk ke Indonesia itu era 80-an. 80-an ya? Era 80-an. Ditandai dengan berdirinya Libya di Jakarta. Siap. Nah, jadi kemudian HTI menyusul setelahnya, pertama kali berkembang di IPB. Kemudian di ITB itu Ikhwanul Muslimin mulai masuk dari situ, dan beberapa entitas yang lain. Nah, sekarang memang sempalan semacam ini memang berbahaya, bukan hanya bagi negara tetapi juga bagi Islam itu sendiri, karena aliran-aliran yang ekstrim yang menempuh jalur kekerasan itu kan otomatis keluar dari parameter Islam yang rahmatan lil alamin tadi itu. Sehingga seperti tadi contohnya adalah bagaimana mereka mempertanyakan hal yang sebetulnya tadi disebut jebakan Batman, karena dari awal pertanyaan itu sudah salah. Misalnya ketika seseorang mempertentangkan antara Al-Quran dengan Pancasila misalnya, atau undang-undang, itu pertanyaan yang salah sejak awal. Karena apa? Karena untuk apa dipertentangkan? Sedangkan para pendiri bangsa kita mengatakan bahwa ketika menyusun dasar negara ini, mereka juga menggalinya dari nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Pancasila dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, itu kan selaras dengan nilai tauhid. Misalnya kemudian tentang keadilan, tentang hikmah, kebijaksanaan, musyawarah, bahkan dalam terminologi pun itu musyawarah itu adalah terminologi Al-Quran. Betul. Karena kita nggak ketemu kata musyawarah dalam bahasa Inggris misalnya. Di tradisi Barat juga tidak dikenal terminologi itu. Ini musyawarah itu justru digali dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian misalnya mempertentangkan antara ikut presiden atau nabi. Itu untuk apa dipertentangkan? Sedangkan presiden Indonesia sendiri juga adalah seorang muslim yang pengikut Nabi Muhammad. Jadi untuk apa dipertentangkan? Jadi contohnya semacam itu. Paparan Anda itu kan luar biasa. Jadi memberikan sebuah edukasi dan pembelajaran yang sangat istimewa bagi teman-teman. Karena selama ini konsentrasi dakwah saya salah satunya di situ, Gus. Karena saya melihat di mana saya tidak perlu menyebut orang ya, ataupun kelompok-kelompok tertentu, kok begitu mudah teman-teman itu menyampaikan dakwah, tapi kemudian tidak mencerminkan semangat Islam. Di mana saya sangat sepakat dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Najib tadi, bahwa parameter Islam itu yaitu tadi rahmah dan kasih sayang itu sendiri. Kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama bagi umat Islam untuk menghadapi hal-hal yang sedemikian? Kalau saya pikir umat Islam itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan problemnya. Tapi bagaimana dalam konsep bernegara? Kalau umat Islam saya yakin, karena kita kan setiap ada persoalan, setiap ada jawaban, kita pasti menemukan jawaban. Entah itu melalui Quran ataupun hadisnya, ataupun melalui pendapat-pendapat ulama-ulama kita gitu ya. Dan pasti kita bisa menyelesaikan persoalan. Tapi bagaimana kalau kemudian ini menyangkut konteks berbangsa dan negara? Karena kepentingan mereka ini kan begitu renyah ketika dibungkus dengan nama Islam. Gitu loh, Gus. Ya. Kalau dibungkus dengan kata yang lain agak kurang nih, Gus. Ya. Agak kurang krenyes kata kawan. Tapi ketika dibungkus dengan agama, ini kan sebuah tawaran istimewa gitu loh, Gus. Iya, yang jelas upaya-upaya menyeret agama menggunakan teks Al-Quran, menggunakan hadis,
untuk menjustifikasi perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang kriminal, itu kan yang jelas adalah satu penyimpangan. Tidak mungkin agama memotivasi atau memerintahkan orang melakukan itu. Jadi di sini sebetulnya kita bisa tahu bahwa yang salah bukan Al-Quran, yang salah bukan hadis, yang salah itu adalah penafsiran manusia. Kalau Al-Quran itu sudah pasti benar sumbernya wahyu, tapi pemahaman Anda itu kan belum tentu benar. Belum tentu benar ya. Subjektif. Subjektif betul. Jadi nah terkait persoalan kebangsaan sendiri kan sebetulnya kita beruntung karena di dalam hukum Islam sebetulnya masalah siasah itu adalah masalah yang sangat fleksibel karena tidak ada sistem politik yang baku yang harus kita ikuti atau yang harus diterapkan secara bulat-bulat. Iya, baik. Bukti bahwa di Islam tidak ada sistem politik yang baku itu ya ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat bermusyawarah. Itu menunjukkan bahwa memang di situ tidak ada nas, itu petunjuk terkait satu bentuk negara, sistem politik. Artinya memang orientasi politik dalam Islam itu ya kemaslahatan. Ya. Makanya tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Maka sejauh membawa kemaslahatan maka itu adalah Islam. Itu ada. Maka itu ada ulama yang mengatakan sejauh di mana itu ada maslahat maka disitulah Islam. Itu. Dan kemudian terkait prinsip-prinsip secara umum sekalipun Nabi mengatakan bahwa ad-dinu yusrun, agama adalah kemudahan, yasiru wala tu'asiru. Jadi intinya sejauh sistem kemaslahatan, sejauh sistem politik membawa kemaslahatan tidak perlu dipertentangkan. Dan kita di Indonesia sudah punya sistem politik yang kita pilih dan kita sepakati dipilih oleh para pendiri negara, disepakati berdasarkan perjanjian bersama dengan elemen-elemen bangsa yang lain pada saat itu. Dan perjanjian ini kan harus ditepati, harus dijaga ya, dalam karena perintah untuk melaksanakan janji itu kan itu jelas sekali di dalam Al-Quran. Nah kemudian Nabi sendiri sebetulnya pada saat membentuk negara Madinah pun Nabi tidak pernah secara formal mengatakan bahwa negaranya adalah negara Islam. Betul. Dan kemudian dusturnya atau undang-undangnya adalah Al-Quran, hadis kan tidak pernah. Justru Nabi membuat satu nomenklatur politik baru yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah itu tentu bukan disusun oleh Tuhan tapi langsung oleh manusia sendiri. Iya, sama seperti kita punya Undang-Undang Dasar dan kita punya Pancasila hari ini. Dan kemudian juga bahkan Piagam Madinah bukan disusun oleh Nabi pribadi tetapi ditandatangani oleh semua elemen yang hidup di Madinah pada saat itu. Kesepakatan. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada Majusinya, ada orang musyriknya, ada suku-suku yang hidup di Madinah pada saat itu. Jadi nggak ada persoalan. Tidak harus suatu negara itu diformalkan misalnya dideklarkan sebagai negara Islam atau khilafah misalnya. Khilafah sendiri juga terminologi yang tidak dikenal di masa Nabi gitu. Karena khilafah itu kan sistem pengganti yang baru lahir setelah Nabi wafat. Makanya Abu Bakar disebut khalifah. Khalifah artinya pengganti karena Abu Bakar adalah khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ya. Bagaimana mungkin sistem khilafah itu sudah ada di masanya Nabi? Mau ganti siapa? Pada saat itu. Itu kan baru ada setelah Nabi wafat. Dan itu sifatnya ijtihadi. Sifatnya ijtihad, melihat yang paling maslahat. Makanya Abu Bakar ditunjuk melalui proses baiat. Umar ditunjuk melalui istikhlaf, penggantian oleh Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk Umar. Kemudian Utsman ditunjuk melalui proses musyawarah, alul hali wal aqdi. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat proses transisi kekuasaan ini tidak ada sistem yang paten dan baku. Betul. Artinya semuanya ijtihad dikembalikan. Jadi sekarang nggak ada alasan kalau bagi saya nggak ada alasan umat beragama, apalagi Islam, untuk mempersoalkan sistem negara kita ini. Itu. Dan lagian sesuai definisinya para ulama di dalam kitab-kitab siasah syariah, seperti di Ahkam Sultaniyahnya Imam Mawardi misalnya, dikatakan yang disebut Darul Islam itu apa? Darul Islam adalah negara di mana umat Islam mampu melaksanakan ibadah di negara tersebut. Dengan definisi inilah kemudian NU sejak Muktamar 11 di Banjarmasin tahun 1936 sudah mendeklar sejak ini belum merdeka, sejak Indonesia ini belum merdeka ya.
sudah ditetapkan sebagai Darussalam. Kemudian elemen yang lain juga begitu. Saya kira ada yang menyebutnya Darul Akhi wa Syahadah, ada yang menyebutnya Darul Nisa. Dan untuk apa kita mempersoalkan sistem kenegaraan, kebangsaan kita yang sudah ada saat ini, sedangkan dalam kondisi seperti sekarang kita mendapatkan kebebasan beragama yang luar biasa. Hampir tidak ada syariat Islam yang nggak bisa diterapkan sebetulnya di negara ini. Kita sholat bisa dengan bebas, kita haji, puasa, kemudian sedekah, intikaf, baca Al-Quran, pengajian, pesantren, nggak ada larangan sama sekali. Kalau ada yang mempersoalkan bahwa ada hukuman yang tidak bisa diterapkan karena pemikiran yang sangat sempit, sedemikian baik kebebasan ini hilang karena misalnya tidak ada hukuman rajam dan potong tangan. Pertanyaannya adalah rajam itu dasar hukumnya apa? Betul. Dan rajam itu dasar hukumnya adalah ayat asy-syaikhu wa syaikatu farjumuhuma idza zanaya asy-syaikhu wa syaikatu idza zanaya farjumuhuma. Nah, tetapi ayat ini kan mansukh. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa mansuknya bukan hanya sekedar lafzon, tapi juga lafzon wa hukman. Gitu. Sehingga dalam konteks semacam ini sudah masuk persoalan ranah khilafiyah. Gitu. Sama seperti Umar, hukuman potong tangan juga tidak sedemikian kaku. Umar sendiri tidak melakukan potong tangan, padahal beliau adalah Khalifah. Umar ini adalah orang yang sangat tegas dalam menerapkannya. Jadi kalau persoalan khilafiyah ini tidak boleh kita memaksakan orang untuk mengikuti pendapat yang kita yakini. Betul. Karena khilafiyah itu selama khilafiyah itu adalah hasil ijtihad yang benar, ya, maka itu tidak bisa disalahkan. Apalagi ketika satu hukum itu sudah disahkan sebagai hukum negara. Karena hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa hukuman kriminal tertentu itu adalah misalnya penjara, maka itu yang sah. Betul. Karena harus menghilangkan perbedaan itu sendiri kan. Betul. Jadi sahabat-sahabat dan teman-teman udah clear bagaimana sesungguhnya, bagaimana dalam konteks pemikiran orang kan selalu berpikir A, B, C dan seterusnya. Ada hal yang menjadi lucu. Kenapa saya katakan lucu? Ketika ada sebagian di antara orang-orang yang tidak memahami Islam secara utuh, kemudian memaksakan konsep Al-Quran yang sebenarnya boleh jadi diri sendiri tidak paham dengan Al-Quran itu sendiri. Maka tentu kita ini sebagai bangsa yang besar, negara yang besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya ada 280 juta hari ini kurang lebih. Dan kurang lebih 80%-nya adalah muslim, berarti 20%-nya kurang lebih 40 juta di antaranya adalah saudara kita yang non-muslim. Kenapa kemudian kita tidak belajar kepada konteks sejarah? Pertama, konteks kesejarahan yang disampaikan oleh Gus Najib tadi, bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Madinah, yang tidak hanya sekedar membangun kehidupan keberagamaan, tapi kehidupan sosial yang sangat luar biasa. Di mana Nabi mampu mengakomodir setiap pikiran-pikiran masyarakat Madinah. Kalau memang mau, Nabi mengedepankan dalam tanda kutip, tentu Nabi bisa menekan masyarakat Madinah pada masa itu. Dalam posisi sangat berkuasa dan sangat berkuasa pada masa itu. Apalagi yang diragukan dari Nabi? Nabiannya, kerasulannya, kepemimpinannya, terus apa lagi? Nah, ketika hari ini kemudian kita mencoba mengotak-atik kembali apa yang telah dilakukan oleh Nabi bersama sahabat di Madinah, ini menjadi sesuatu yang konyol. Apa yang harus kita bisa paksakan dalam konsep bernegara hari ini? Toh semuanya apa yang dilakukan oleh Nabi sudah menjadi konsep yang sangat valid. Nah, oleh karenanya teman-teman, saya merasa bahwa hari ini sangat berbahagia bisa ketemu dengan beliau. Beliau jauh-jauh datang dari Jakarta. Kalau selama ini mungkin interaksi saya sama Gus Islah saja. Ternyata beliau hari ini bisa bertemu dengan saya. Terima kasih untuk kunjungannya ke Pontianak, Kalimantan Barat, Gus. Sama-sama, Kiai. Kami tentu sangat banyak sekali membutuhkan ilmu-ilmu serta pengalaman-pengalaman. Oh ya, beliau ini kan alumni Timur Tengah. Mungkin sedikit teman-teman akan belajar. Seperti apa sih kehidupan keberagamaan yang berada di Syarqul Awsat, yang ada di Timur Tengah, yang paling dekat dengan tempat lahirnya Islam itu sendiri. Yang ini alumni Universitas Syekh Kutaro ya.
Di Damaskus ya? Ya, Di Damaskus. Gini lah Gus. Kalau bicara soal apa ya, intelektualitas keislaman itu Suriah salah satunya, selain Masr. Lantas bagaimana kehidupan keagamaan, sosio, kultural dan masyarakat yang mungkin selama ini teman-teman ini kan kurang paham nih. Asal sudah menyebut kata Islam, mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Kita kan nanya nih, asal sudah menyebut Islam, Arab. Iya memang nggak bisa dipaling dari kata itu bahwa Islam lahir di tanah Arab, Rasulullah SAW berbangsa Arab, dan kemudian Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kita ibadah berbahasa Arab, dan kemudian kiblat kita ada di tanah Arab, tepatnya di kota Makkah. Tetapi kadang-kadang entah karena tidak paham atau karena faktor-faktor tertentu, hingga kalau menjadi Muslim itu ya harus Arab. Ya, itu kekeliruan sebetulnya. Seperti itu. Berarti seakan-akan saya Muslim Indonesia yang pakai sarung nih agak kurang soh. Ya. Ini kadang mohon maaf Bos. Karena tidak sedikit sebagian dari teman-teman kita ini berpikirnya ke sana. Ya. Hingga kemudian ada isu-isu yang muncul di sana kemudian dibawa ke sini. Ya. Dan itu yang saya perhatikan dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Isu-isu yang berkembang, kejadian-kejadian di sana. Kemudian ini menjadi sebuah isu yang sangat garing untuk dijajakan di sini. Nah kira-kira ini gimana nih Gus? Hingga kemudian masyarakat Muslim itu tidak terjebak kepada satu pemikiran bahwa oh Islam itu begini loh. Islam itu harus terikat dengan ini loh. Ya, Ya. sebetulnya membatasi Iya. Islam hanya Arab itu sebetulnya satu kekeliruan. Baik. Dan bahkan bertentangan dengan semangat Islam itu sendiri. Bukan hanya semangat ya, tetapi bertentangan dengan relevansi Islam itu sendiri. Relevansi Islam itu sendiri. Ya? Karena Islam itu kan relevan sepanjang zaman sampai hari kiamat, Iya. dan untuk seluruh kawasan, untuk semua tempat. Baik. Sholihun likulli zamanin wa makan, dalam bahasa Arab. Baik. Untuk semua tempat. Jadi ketika Islam hanya diidentikan dengan atau diharuskan berbau Arab, itu sebetulnya justru mengkerdilkan Islam itu sendiri. Ya. Baik. Karena Islam itu kan sebetulnya agama yang internasional, agama yang harus bisa menjadi milik semua umat manusia, bahkan untuk seluruh alam. Salah satu contoh misalnya adalah ketika bahkan begini sebetulnya, betul bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tapi Al-Quran itu mengandung bahasa-bahasa yang lain Betul. di luar bahasa Arab. Di luar bahasa Arab itu sendiri kan. Tujuannya adalah untuk mengakomodir bahasa-bahasa lain di dalam Al-Quran. Beberapa kali ayat Al-Quran turun, sahabat itu bingung memaknai beberapa kosakata karena Betul. itu kosakata yang tidak dikenal oleh Iya, betul. masyarakat pada saat itu. Kemudian Nabi sendiri di masa itu, Nabi sudah mengajarkan sahabat untuk mempelajari budaya dan bahasa asing. Kita ingat ada sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Thabit ya. Zaid bin Sabit itu adalah seorang sahabat yang memang ditugasi oleh Nabi untuk belajar bahasa-bahasa asing, Termasuk Suryani ya. termasuk bahasa Suryani. Karena di kalangan sahabat ini sebetulnya Nabi punya sekretaris yang lengkap untuk bahasa-bahasa asing ya. Artinya ada sahabat Nabi yang bisa bahasa Persia, ada sahabat Nabi yang bisa bahasa Romawi, ada sahabat Nabi yang bisa bahasa-bahasa yang lain. Bahkan Nabi menambahkan jangkauan Islam ini secara lebih luas. Contohnya memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi. Sebetulnya itu bukan hanya belajar bahasa, tetapi juga mempelajari budayanya. Betul. Karakter manusianya ya. Betul. Semua dia akomodir. Nah, karakter Islam yang menginternasional inilah yang dulu membuat Islam itu bisa lebih mudah diterima ketika keluar dari Arab. Nah, jangan sampai sekarang ketika Islam sudah ke mana-mana, ke berbagai negara, kemudian ada orang yang ingin membatasi bahwa Islam itu hanya Arab. Akhirnya apa?
orang-orang akan merasa bahwa Islam, orang luar Arab maksud saya, akan merasa bahwa Islam itu adalah sesuatu yang asing. Betul. Itu kenapa dulu para wali songo misalnya ketika berdakwah ke Indonesia, mereka sebisa mungkin mendekatkan Islam dengan kultur masyarakat setempat. Misalnya Sunan Kudus membangun masjid dengan bangunan yang seperti pura, Betul. gitu misalnya. Itu tidak lain untuk mendekatkan Islam dengan kultur masyarakat Kultur setempat. masyarakat setempat, Atau ya. kita punya beberapa intelektual yang kontemporer seperti Gus Dur Baik. dengan idenya peribumisasi Islam. Karena itu tadi, agar supaya setiap Islam berinteraksi dengan suku, budaya, semua orang akan merasa bahwa ini adalah agama yang cocok untuk kita, untuk saya, untuk kami. Gitu. Ketika Islam hanya diidentikan dengan Arab, orang akan mengatakan bahwa oh ini sesuatu yang asing yang harus kita tolak. Kita bukan orang Arab. Iya, Kasarnya betul, betul. Jadi Islam ini kan universal. Islam ini kan agama global. Betul. Agama yang relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Jadi jangan dikecilkan hanya ke dalam skup yang kecil, yaitu skup Arab saja. Baik. Kalau yang diwajibkan oleh Islam misalnya itu kan hanya menutup aurat. Betul. Bahwa ada yang pakai jubah itu budaya Arab. Budaya Arab, betul. Tapi kalau misalnya ada yang pakai sarung itu juga sah. Ada yang pakai celana itu juga sah. Ada yang pakai mungkin pakai baju-baju yang lain Ya. itu kan juga. Karena saya pernah guyon, Gus. Pak Yai, kalau dalam Islam itu berpakaian seperti itu. Jawaban saya sederhana. Menutupi aurat dan mengandung unsur kesopanan. Jadi soal model terserah. Betul. Mau dibuat dari kardus juga nggak apa-apa. Gitu. Nabi bahkan dulu mencontohkan. Iya. Nabi kadang pakai baju ala negara tertentu, misalnya Mesir. betul. Ketika dikirim oleh orang, pasti Nabi akan pakai. Nabi nggak pernah mempersoalkan atau mengikatkan diri pada satu budaya tertentu. Bahkan kadang Nabi itu pakai baju warnanya merah, kadang Nabi pakai baju warnanya kuning. Ini sebetulnya Nabi bahkan pernah sholat hanya dengan menggunakan kain yang diikat di belakangnya. Itu hanya untuk menunjukkan kepada orang bahwa ibadah itu mudah, Iya. fleksibel dan tidak terikat pada satu simbol tertentu. Iya, artinya kalau boleh saya katakan, Islam itu adalah ajaran langit yang membumi gitu. Saya sering cerita ke anak saya kebetulan ada 5. Saya menyampaikan Islam itu dari hal yang paling mudah. Ketika saya bicara tentang etika keislaman, saya bilang senyummu saja. Ketika kamu tidak bisa berbicara yang baik, diam. Karena diammu itu mengandung kebaikan. Nah, Islam itu kalau mau diterjemahkan di dalam nilai hidup, itu sudah menyangkut keseluruhan. Kalau kalian mau mempertanyakan tentang Islam itu gimana, ya contoh nabimu. Bagaimana kamu mencontoh nabimu? Hari ini nabimu nggak bakal ketemu kamu. Yang kamu lihat adalah muslim yang ada di sekitarmu. Tapi muslim yang di sekitarmu itu lihat dulu, yang mana ini? Apakah sesuai apa tidak dengan apa yang diajarkan oleh nabimu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai mereka itu, yang kamu contoh itu hanya konon katanya, tapi tidak mampu mencerminkan sikap dan akhlak nabimu yang baik, dan bagaimana nabimu mengajarkan tentang kehidupan menghormati orang di sekitarnya walaupun berbeda dengan nabi, yang harus kamu contoh. Apalagi ini kita hidup di Indonesia, beragam suku, budaya, bahasa, bahkan banyak sekali agama, keyakinan, dan kita harus menghormati itu. Nah, ketika saya sampaikan ini di ruang masyarakat, ya namanya manusia, terkesan kemudian, wah, Ustadz Zain itu gimana kok menyampaikan itu? Padahal yang saya sampaikan, Muslim, jaga imanmu. Mukmin, jaga imanmu. Jangan jaga imannya orang. Ya. Ketika Muslim dan mukmin hanya menjaga imannya orang, imannya sendiri kedodoran. Ya. Nah, terus yang kedua, bicara soal bernegara, mereka juga adalah anak bangsa ini, yang punya hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Tidak boleh kita membedakan mereka karena perbedaan tertentu. Yang mau saya gambarkan adalah bahwa bagaimana gambaran masyarakat Islam Madinah yang hidup pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat dan berikutnya, itu kan contoh yang paripurna. Ya. Maka saya sangat senang ketika
seorang Gus muda ini, masih muda loh teman-teman. Ini untuk cewek-cewek, jangan ini ya, udah punya istri ya Gus? Wajahnya saja yang muda. Oh iya. Usia udah tua. Paling 40-an Gus ya? Iya. 40 berapa Gus? Iya, 43. 43, oh masih muda ya. Masih bisa nambah 5 Gus. Iya, iya. Masih sangat muda dan pikiran-pikirnya sangat cemerlang. Saya pengen walaupun mungkin besok penerbangan di Jakarta Iya. Gus ya. Jadi hari ini aktifnya di mana Gus? Sekarang saya ini pengurus MUI Pusat, MUI di Pusat. PPIT namanya lembaganya. Kemudian juga aktif di PBNU di 2 lembaga. Dalam lembaga ya. Satu di Lapkosdam, satu di Badan Pengembangan Jaringan Internasional. Masya Allah. Itu di PBNU. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Live Channel Zen Motion Official, kemudian di NU Pantura, NU Pantura udah berapa tuh? 30.000. Alhamdulillah di sini NU Panturanya udah berjalan Gus. Medianya kami mulai dari hal yang sederhana dan ternyata teman-teman itu punya respon yang baik. Oleh karenanya sahabat-sahabat dan teman-teman, kita butuh pikiran-pikiran anak muda yang mencerminkan intelektualitas Islam. Islam itu adalah agama pengetahuan, kawan-kawan. Karena dari awal mula turunnya ayat pertama adalah tentang pengetahuan. Maka menjadi aneh kalau umat Islam itu tidak mau belajar. Menjadi aneh jika umat Islam tidak mau belajar. Padahal ayat yang pertama itu adalah tentang pengetahuan itu sendiri. Terima kasih untuk hadirnya, Gus. Sama-sama. Dan insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Salam takzim saya untuk kiai-kiai sepuh yang ada di PBNU Insyaallah. dan di Lapkesdam, kemudian di MUI. Saya juga termasuk pengurus NU Gus, Alhamdulillah. walaupun jarang nongol Gus. Tapi teman-teman udah paham kok. Oh siapa yang nggak hadir malam ini? KZ. Oh udah paham. Karena dunia saya ini dunia kampung Gus. Jadi keluar masuk kampung, keluar masuk daerah. Nah, iya. Jadi para kiai-kiai sepuh, kalau setiap ada rapat di NU saya nggak hadir, beliau-beliau sudah paham. Terima kasih untuk waktunya Gus. Sama-sama sebagai salam kami juga untuk untuk saudara-saudara kami yang Nahdien yang ada di Pontianak secara umum dan juga untuk seluruh saudara sebangsa setanah air. Insyaallah. Karena kita diajarkan oleh para sesepuh bahwa saudara kita bukan hanya yang seagama, tapi juga saudara sebangsa setanah air dan juga saudara sesama manusia. Baik. Dan insya Allah pesan ini akan sangat mengena di teman-teman follower, karena mungkin hari ini follower kita berapa? Kurang lebih 360.000 di Facebook itu, dan mungkin 30%-nya non muslim Gus. 30%-nya entah ada yang Katolik, ada yang Kristen, dan semua agama bisa hadir juga ketika saya live TikTok. Karena saya ingin menyampaikan satu hal Gus. Saya tidak mengajarkan mereka, tapi mengingatkan mereka tentang nilai-nilai kebaikan. Bahkan saya katakan, kalau Anda seorang muslim, jadilah hakikatul Muhammadiyah, pengikut setia Rasulullah dan mencontoh Rasulullah. Kalau Anda seorang Katolik, saya ingetin mereka, jadilah imitasio Kristio. Jadilah seorang peniru yang sejati. Sebetulnya kebaikan yang disampaikan oleh Islam itu kan universal. Bahkan ada ulama mengatakan seandainya yang dibawa oleh Muhammad itu bukan agama, maka manusia tetap akan menganggap itu adalah kebaikan. Iya. Artinya mau kebaikan universal yang bisa diterima oleh seluruh manusia apapun itu latar belakang. Bahkan kalau itu tidak disebut agama, orang akan menyebut itu kebaikan. Sebagai kebaikan Gus ya. Baik, terima kasih teman-teman. Pesan yang sangat luar biasa dari beliau. Gus kita, Dr. Muhammad Najih Ramadhani, LCMAG. Beliau adalah anggota atau pengurus MUI Pusat, kemudian di Lapkesdam dan di PBNU. Terima kasih untuk waktunya dan hadirnya Gus. Dan alhamdulillah biiznillah Pontianak sudah tidak hujan hampir 10 hari. Ternyata pawang hujannya udah datang juga. Pas hadirnya beliau tiba-tiba hujan amin. Hujan rahmat dari Allah. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat dan teman-teman dimanapun Anda berada. Izinkan saya sebagai tuan rumah Zen Motion dan tamu istimewa kita Dr. Muhammad Najih Ramadhani LCMAG pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.